Iron Man, one last chance. I love you, 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalsum dari kelas Manajemen C1 NPM 10119144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi analisis titik impas dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan cara menghitungnya. Terdapat pengertian sebagai berikut. Break-even point atau BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even dan analisis hubungan biaya, volume, dan laba merupakan teknik-teknik perencanaan laba dalam jangka pendek dengan mendasarkan analisisnya pada variabilitas penghasilan, penjualan, ataupun biaya terhadap volume kegiatan. Suatu analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui suatu keadaan di mana suatu perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita kerugian. Dan berikut terdapat tujuan dari analisis titik impas. Yang pertama adalah mendesain spesifikasi produk, yang kedua menentukan penjualan persatuan, ketiga menentukan jumlah produksi ataupun penjualan minimal agar tidak menderita kerugian, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi, yang kelima merencanakan laba yang Pada slide kali ini terdapat fungsi dari break-even point, yaitu ada tiga. Yang pertama itu kelayakan. Penting untuk mempelajari kelayakan proyek atau lini produk baru apapun yang Anda rencanakan untuk diluncurkan. Dengan analisis break-even point, Anda dapat mengidentifikasi waktu dan harga di mana bisnis Anda akan menguntungkan. Yang ketiga adalah analisis fluktuasi, yaitu skenario umum keadaan eksternal seperti perjanjian perdagangan dan perubahan iklim politik berdampak pada hal ini menyebabkan biaya variabel atau tetap Anda menjadi melonjak. Dalam kasus seperti ini, analisis break-even point akan membantu Anda memutuskan harga baru untuk produk, tentang berapa banyak waktu yang dibutuhkan bisnis untuk memulihkan kerugian. Yang ketiga adalah pembuatan strategi. Jika Anda memiliki data yang detail mengenai break-even point dalam bisnis, Anda dapat mencoba perubahan pada variabel seperti biaya yang terlibat dalam promosi atau tingkat depresiasi, dan menghitung berapa banyak unit yang perlu Anda jual untuk mencapai titik impas. Berikut terdapat contoh soal dari PT XYZ yang memperoleh dan menjual komponen khusus untuk telepon pintar. Dan berikut adalah laporan laba rugi perusahaan terkini. Terdapat penjualan atau harga jual per unitnya adalah 120.000 dan totalnya adalah 2,4 miliar. Dan di situ juga terdapat beban variabelnya, yaitu 1,8 miliar, dan beban variabel per unitnya adalah 90 variabel cost per unit. Nah, margin kontribusi adalah penjualan dikurangi beban variabel menjadi 600 juta. Beban tetapnya adalah 480 juta, maka laba operasinya adalah 120 juta. Dan manajemen tidak puas dengan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga menanyakan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah diminta untuk nomor 1, hitung titik impas dalam unit. Yang kedua, hitung titik impas dalam rupiah. Yang ketiga, jika manajemen perusahaan menginginkan laba sebelum pajak sebesar 60 juta, berapa jumlah unit yang harus dijual? Kemudian jika manajemen perusahaan menginginkan laba setelah pajak sebesar 50 juta, berapa jumlah unit yang harus dijual? Tarif pajaknya adalah 25%. Yang kelima, hitung margin safety in rupiah. Terus yang keenam adalah hitung degree of operation leverage pada tingkat penjualan terkini. Dan yang ketujuh, asumsikan bahwa penjualan perusahaan naik sebesar 10% di tahun depan. Berapa persentase kenaikan laba operasi perusahaan? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu titik impas dalam break-even point dalam unit. Titik impas dalam unit diperoleh dengan membagi total biaya tetap dengan harga jual per unit yang telah dikurangi biaya variabel per unit. Maka BEP dalam unit adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Total
tetap tahun lalu 480 juta dibagi 120.000 dikurang 90.000. Maka jumlah BEP-nya adalah 16.000 per unit. Jadi, perusahaan harus menjual 16.000 per unit. Hal ini agar profit atau laba sama dengan 0 atau mencapai break even point. Penjualan per unit di atas 16.000 per unit akan menambahkan laba dan juga sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu titik impas break even point dalam rupiah. Jadi penjualannya per rupiah. Titik impas dalam rupiah adalah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi per unit, yaitu penjualan dikurangi variable cost dibagi harga jual per unit. Sama dengan 120.000 dikurangi 90.000 sama dengan 30.000 dibagi 120.000 sama dengan 25, maka rasio margin kontribusinya adalah 25,00%. Selanjutnya mencari BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 480 juta. Margin kontribusinya kita taruh di bawah ya, yaitu 25,00%. Jadi BEP dalam penjualan adalah 1.920 juta. Hal ini berarti penjualan harus mencapai 1M 920 juta agar profit sama dengan 0, jadi tidak rugi ataupun tidak untung. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu jumlah yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak. Sekarang berapa jumlah unit yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak? Formulanya sama dengan mencari BEP dalam unit dan hanya menambahkan total biaya tetap dengan target laba sebelum pajak pada sisi pembilang. Maka target penjualan sama dengan total biaya tetap ditambah target laba dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan 480 juta ditambah 60 juta dibagi 120.000 dikurang 90.000 sama dengan 18.000 unit. Perusahaan harus menjual 18.000 per unit. Jadi target penjualannya adalah 18.000 per unit. Yang nomor 4 yaitu jumlah yang harus terjual dengan target laba sebelum pajak. Langkah pertama, laba sebelum pajak ya. Target laba setelah pajak diganti menjadi laba sebelum pajak. Gunakan formula mencari jumlah yang harus terjual dengan target sebelum pajak. Laba sebelum pajak rumusnya adalah sama dengan laba setelah pajak dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Diketahui laba setelah pajak adalah 50 juta dibagi 1 dikurangi 25%. Kita dapat laba sebelum pajaknya adalah 66.667 rupiah. Berikutnya lanjut ke target penjualan, yaitu total biaya tetap ditambah target laba. Total biaya tetapnya yaitu sebelum pajak ya. Jadi kemudian selanjutnya dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 480 juta ditambah 66 juta dibagi 120.000 dikurang 90.000 sama dengan 18.222 unit. Berikutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu margin of safety dalam rupiah. Berapakah selisih antara penjualan saat ini dengan penjualan saat mencapai BEP? Yaitu margin of safety sama dengan penjualan saat ini dikurangi penjualan BEP sama dengan 2.400.000 dikurangi 100 dikurangi 1,9
miliar sama dengan 480.000. Artinya, di sini perusahaan dapat menanggung penurunan penjualan sampai dengan 480.000 bila tidak ingin mendapatkan kerugian dan tidak juga mendapatkan laba. Jadi jika perusahaan melihat angka penjualan sampai akhir tahun masih di bawah 1,9 miliar, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Masuk ke nomor 6, yaitu degree of operation leverage atau disingkat DOL atau DOL adalah total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. DOL-nya sama dengan yaitu margin kontribusi dibagi laba operasi sama dengan 600 juta dibagi 120 juta. Maka DOL-nya diperoleh adalah 5 kali margin kontribusi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu dampak kenaikan penjualan pada laba. Kenaikan dalam laba rumusnya adalah sama dengan DOL dikali kenaikan dalam penjualan sama dengan DOL kan tadi 5. Nah, 5 dikali 10% kenaikan penjualan. Maka kenaikan dalam laba operasi adalah 50%. Kesimpulannya, jadi dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, perencanaan penjualan dan target laba sangat tergantung terhadap operasional dan produksi perusahaan. Hal tersebut dapat membantu manajemen dalam perencanaan penjualan dan target laba yang diinginkan perusahaan pada periode yang akan datang. Juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dalam mengucapkan nominal angkanya, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.